Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail non wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Himam. Dan kita akan mengaji dan sampai kepada kata mutiara yang ke-13 dari kajian kitab Iqatul Himam ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang manfaat bagi para sahabat-sahabat yang mengikuti kajian ini. Mohon disimak kitab yang Anda punyai. Bismillahirrahmanirrahim. Fadiddani, maka adapun dua yang berlawanan, sesuatu atau dua hal yang berlawanan, itulah yajtami'ani, tidak pernah bisa berintegrasi atau bergabung. Satu misal, antara api dengan air itu tidak akan pernah bisa berkumpul dalam satu tempat, dalam satu keadaan. Sama halnya dengan malam dan siang, itu tidak akan pernah bisa dijadikan satu, karena keduanya adalah sesuatu yang berlawanan. Itu yang disebut dengan fadiddani. Dua hal yang berlawanan itu tidak pernah akan bisa la yajtami'ani diintegrasikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, ma ja'alallah li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ma ja'alallahu, ma tiada ja'ala menjadikan siapa Allah li rajulin bagi seseorang min qalbaini, dua hati, fi jawfi, di dalam satu lubang. Jadi itu tidak mungkin Allah membuat dua hati, itu tidak mungkin di dalam satu tempat, di dalam satu lubang. Yang namanya hati ya satu. Surat ini adalah surat Al-Ahzab. Fama laka ayyuhal fakiru, fama laka, maka tiada laka bagimu ayyuhal fakiru, wahai orang yang fakir, illa qalbun wahidun, kecuali yang kamu miliki itu hanyalah hati yang satu. Maksudnya bagaimana? Begini penjelasannya. Idza aqbalta, apabila aqbalta menghadap siapa engkau, alal khalqi, kepada makhluk, adbarta, pasti kamu itu membelakangi anil haqqi, dari Allah. Dan itu tidak mungkin orang itu bisa menghadap makhluk dan sekaligus menghadap Allah, itu tidak bisa. Ini yang dimaksudkan bahwa dua hal yang berbeda itu tidak pernah akan bisa menyatu. Ketika saya menghadap seseorang, itu sulit kemudian bisa menghadapkan hati saya dengan nyambung dengan Allah. Wa idza aqbalta, dan ketika engkau menghadapkan alal haqqi, kepada Allah, adbarta, pasti engkau akan membelakangi atau berpaling, pasti engkau akan berpaling atau membelakangi anil khalqi, dari makhluk. Itu yang dimaksudkan seperti itu. Sebab itu fatarhalu, maka lebih bagus kamu itu adalah fatarhalu. Fatarhalu itu artinya kamu menuju, berangkat, kamu bangun berangkat, atau rohila itu maknanya adalah pergi atau berangkat, min alamil mulki, dari alam mulk, alam wadak ini, ilal malakuti, menuju alam malakut. Wa minal malakuti, dan dari alam malakut ini menuju ilal jabaruti, menuju alam jabarut. Jadi ketika Anda bisa melepaskan salah satu itu, maka kamu akan bisa berangkat.
Kalau dua-duanya akan dibawa itu tidak mungkin. Wa ma dumta, dan selama engkau muqayyadan, masih terikat fi hadzal alami, di dalam alam ini, terikat bi syahwatika, dengan syahwatmu, wa awaitika, dan kebiasaan-kebiasaanmu, fala yumkinuka, maka tidak akan pernah mungkin kepadamu apa ar-rahilu, menjadi orang yang menuju, orang yang berangkat menuju ila rabbika, kepada Tuhanmu. Jadi selama kamu masih terikat, ya, kamu masih diikat oleh syahwatmu di sebuah alam, di alam ini, ya. Kalau kamu ingin cepat bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun Anda hidup di alam dunia ini, ya, selama kamu bisa melepaskan diri dari syahwat dan kebiasaanmu, maka kamu akan berhasil untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama engkau itu masih diikat oleh syahwat, oleh kebiasaan dunia, ya, apalagi syahwatmu itu mengikat kamu, maka tidak mungkin kamu akan bisa, fala yumkinuka ar-rahilu, maka tidak memungkinkan kepadamu apa ar-rahilu, menjadi orang yang rohil, orang yang berangkat ila rabbika, kepada Tuhan. Wa ila dzalika, dan sampai hal itu asyara, telah memberikan satu senyelmen atau petunjuk siapa Ibnu Athaillah biqauli, dengan daunya beliau yang masuk sekarang kepada materi, yaitu tentang matan hikam, yaitu tentang pembahasan pada mutiara ke-13 itu, bagaimana kita akan bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Am kaifa, hali bagaimana, yarhalu bisa berangkat, bisa menuju, bisa bangkit, ilallahi, menuju Allah Subhanahu wa taala, wa huwa, adapun orang yang berangkat itu mukabbalun, masih diikat, masih diserimpung, masih dibelenggu, bisyahawatihi, dengan syahwatnya, yaitu seorang hamba, dengan syahwatnya sendiri. Bagaimana kita akan bisa usul kepada Allah? Bagaimana kita bisa akan makrifah kepada Allah? Bagaimana kita akan bisa musahabah dengan Allah selama Anda itu masih terikat, kamu masih diikat, kamu masih dibelenggu, kamu masih dirantai oleh syahwat-syahwatmu? Sulit. Maka kalau memang ingin cepat, ya, wusul, takarub, bisa ma'rifah kepada Allah, maka lepaskan semua syahwat-syahwatmu, keinginan-keinginanmu yang ada kaitannya dengan dunia ini. Maka itu ar-rahilu, kita membahas tentang ar-rahil sekarang. Ar-rahilu, adapun mana rohil? Adapun ar-rahil itu maknanya adalah an-nuhudu. Nuhud adalah kebangkitan. Wal intiqalu, dan pindah. Min watnin ila watnin, dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu tempat ke tempat lain, itu namanya rohil. Jadi rohil itu maknanya secara bahasa itu dimaknanya adalah orang yang bangkit. Seperti Nahdlatul Ulama itu kebangkitan ulama. Dan diartikan bahwa ar-rahil adalah, tentu namanya bangkit itu kan harus pindah. Jadi pindah, melangkah dari satu tempat ke tempat lain, dari negeri satu ke negeri yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari kota satu ke kota yang lain. Wa adapun ar-rahil huna di sini itu adalah man nadharul kauna ila syuhudil mukawwini, yaitu orang yang, yaitu man, orang, nadhara, yang melihat, siapa man, al kauna, melihat, memperhatikan, mengamati alam. Tapi mengamati, melihat alam itu kemudian bisa melangkah
untuk ila syuhudil mukawwini, bisa melangkah untuk kemudian merenungkan, bertafakur, menyadarkan, syuhud, bisa menyaksikan kepada al-mukawwin yang mengadakan, yaitu dunia atau yang mengadakan alam semesta ini. Itu namanya rohil, itu baru disebut rohil. Ya kalau diibaratkan dengan profesi kerja, orang itu semestinya ya sebagai seorang yang berprofesi sebagai seorang pekerja itu kan harus ada semacam grit, harus ada semacam inovasi, harus ada perkembangan. Orang, satu misal saya contohkan, tambal ban. Jangan hanya ketika Anda berprofesi tambal ban itu Anda terus hanya menambal tugasnya. Jangan. Tentu bagi orang yang ingin mengalami percepatan secara ekonomi, bahwa yang namanya nambal ban itu ya hanya sekedar untuk memperoleh sesuap nasi ya. Hanya bisa beli bensin, hanya bisa mencukupi makan dan minum keluarga. Tetapi kalau kemudian berpikir bahwa seseorang itu jangan sampai di tingkatan hanya menambal ban, tapi kemudian berusaha bagaimana bisa menjadi seorang direktur. Direkturnya apa? Direkturnya ban. Akhirnya punya kreasi, punya pemikiran bahwa yang namanya nambal ban itu ya segitu-gitu pendapatannya, maka mulai berpikir secara inovasi. Ada pergerakan, ada keinginan kuat, ada motivasi. Ya. Ya ini kalau dalam sistem profesi. Jadi melihat tidak hanya ban, tapi bagaimana nanti menciptakan kemudian membuat ban itu sendiri. Ya, begitu caranya, di antara caranya. Nah, sama dengan seseorang yang disebut rohil itu adalah orang yang tidak hanya sekedar awalnya memang memandang, memperhatikan, merenungkan tentang alam ini. Tetapi ketika sudah pada tingkatan dia rohil, bisa memberangkatkan alam ini, bisa memberangkatkan seseorang untuk mencapai kesadaran untuk apa? Untuk merenung kepada Sang Pencipta, untuk bisa menyaksikan Sang Pencipta. Au minal mulki ilal malakuti, atau dari alam mulk, alam wadak ini menuju kepada alam malakut, alamnya para malaikat. Au minal mukufi ma'al asbabi, atau berangkat dari tergantung kepada sebab, kepada pekerjaan-pekerjaan. Ya, orang makan, orang kenyang itu karena makan. Logika itu yang dikembangkan selalu, kan awalnya begitu. Kenapa orang itu kenyang? Karena lapar. Tapi ketika sudah dia menyadari bahwa sesungguhnya yang membuat kenyang itu ya bukan karena makan, mulai berpikir, karena juga ada orang ya yang makan itu tidak kenyang juga ada itu pasti ada. Sama dengan seperti halnya itu. Jadi awal itu masih di awal ya, sebagai orang biasa itu biasanya selalu tergantung mal asbab. Ya kalau kerja nanti dapat uang, dapat rezeki. Nah, kemudian ditingkatkan, mulai bergantung kepada asbab, bahwa yang memberi rezeki itu hanyalah pekerjaan. Awalnya begitu, orang yang memberi rezeki itu bos. Sekarang sudah mulai dikembangkan pemikiran itu bahwa ila ru'yati musabbibil asbab, mulai melihat kepada yang menyebabkan, zat yang menyebabkan akan sebab-sebab yang membuat orang dapat rezeki, yang membuat orang dapat pekerjaan. Jadi tadi itu yang dilihat itu, kalau orang kerja itu hanya dilihat bosnya saja, dilihat juragannya aja. Nah, ini harus berkembang. Nah, ketika lama-lama bahwa ternyata rezeki itu berasal dari Allah. Ya, itu berasal dari Allah. Jadi awal memang orang minal wuqufi ma'al asbab namanya. Minal wuquf tergantung kepada asbab-asbab. Sekarang sudah tidak. Berpikirnya sudah berubah. Bahwa yang membuat kenyang itu sekarang melihat yang membuat kenyang itu adalah Allah.
Ya, bukan makanan yang membuat, itu hanya perantara, wasilah itu namanya. Sama dengan orang kalau dalam tauhid, orang yang masih belum punya tauhid kuat itu, bahwa minumlah yang membuat segar, yang menghilangkan dahaga. Ternyata ketika sudah naik ruhiyahnya, kolbiahnya naik, bahwa yang membuat orang segar itu bukan karena minum, tetapi karena Allah yang memberi. Minum itu hanya sebagai perantara. Itu namanya tauhidnya sudah berkembang. Ya, ini. Tapi selama ini kan orang sering mengatakan bahwa nasi lah yang membuat kenyang, makananlah yang membuat kenyang. Jangan begitu, ini bukan salah begitu. Itu hanya sebagai perantara saja. Makan sebagai kenyang, tapi yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya minal wuqufi ma'al asbabi ila ru'yati musabbibil asbab. Jadi sudah mulai, yaitu melihat kepada zat yang menyebabkan terhadap sebab-sebab. Au min watnil ghaflati, atau dari negeri atau tempat yang lupa, ilal yaqdati, menuju kepada kesadaran. Ya, kesadaran. Sebelumnya dosa, dilumuri dengan dosa, dengan salah. Kemudian ada pergerakan berubah menuju kepada kesadaran, menuju kepada pertaubatan. Itu harus seperti itu. Au min hudutin nafsi ila huquqillah. Atau berangkat, ini membahas tentang rohil ya, membahas tentang rohil. Rohil adalah intikal namanya, perpindahan. Perpindahan dari min hudutin nafsi, bagian-bagian pangkat nafsu. Itu selalu menjadi pertimbangan. Ya, hududin nafsi itu. Ini sekarang mulai belajar untuk memberikan hak-haknya Allah. Sebelumnya sering kita itu hanya memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan nafsu. Sekarang mulai berpikir, mulai merenung untuk meningkatkan, untuk pindah ar-rohil namanya, kepada pemenuhan hak-hak Allah. Au min alamil akdari, atau dari alam akdar yang penuh dengan dosa, alam yang kotor, ila alamis sofa, menuju alam yang bersih, dari termasuk dari ibadah biasa menuju ke dunia sufi. Au min ru'yatil hissi, atau berangkat dari melihat sesuatu yang wadah, sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera, baik penciuman atau rasa, itu ya. Sekarang mulai ila syuhudil makna, untuk menyaksikan kepada makna, hikmah di balik itu semua. Au minal jali, atau dari kebodohan ilal ma'rifati, menuju ke ma'rifah. Au min ilmil yakini, atau berangkat dari ilmu yakin menuju ila ainil yakini, kepada inti keyakinan. Au min ainil yakini, atau berangkat dari inti keyakinan ila hakil yakini, menuju hakikat keyakinan. Au minal muraqabah, atau berangkat dari muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diperhatikan Allah kita. Tapi berubah, sudah dikembangkan menjadi musyahadah, untuk menyaksikan. Au min maqamis sairin, atau dari makomnya orang-orang yang berjalan, ya masih dalam perjalanan, ila watnil mutamakkinina, menuju yaitu tempat yang tamkin, tempat yang kuat, tempat yang kokoh, menjadi orang-orang yang menuju kepada tempat yang kuat. Jadi punya karakter, sudah punya prinsip. Awalnya masih dalam perjalanan. Wal mukabbil, adapun lafadz mukabbil. Wal mukabbalu, adapun lafadz mukabbal. Huwa, adapun mukabbal, itu maknanya adalah al muqayyad. Muqayyad itu artinya sesuatu yang dibelenggu, atau yang diikat, atau yang diborgol kalau bahasa Jawa. Wal muradu bi syahwati, maka adapun yang dimaksudkan dengan syahwat, apa yang dimaksudkan dengan syahwat itu, kullu ma tastahihi an nafsu. Jadi yang dimaksud syahwat adalah kullu ma, yaitu segala sesuatu, tastahihi, yang menjadi ingin, yang menjadi pengen, akan an nafsu. Segala sesuatu yang menjadikan ingin jiwa kita atau nafsu kita, itu namanya syahwat. Jadi syahwat itu maknanya adalah keinginan. Watamilu, dan ada tamilu, dan condong, menjadikan condong nafsu
ilaihi kepada sesuatu, itu namanya syahwat. Makanya disebut hawa nafsu, ya. Keinginan hawa itu, ya itu tahu ya, hawa itu keinginan atau hawa nafsu, ya. Syahwat itu yaitu tadi maknanya kullu ma tastahihi an-nafsu wa tamilu ilaihi. Dah. Sekarang kita lanjutkan. Qultu, saya katakan, ar-rohili ma'at takbil. Ar-rohili ma'at takbil la yajtami'ani. Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. La yajtami'ani. Rohil itu maknanya, ar-rohilu adapun berangkat. Ma'at takbil disertai dengan dibelenggu, ya. Berangkat tapi terikat. Itu jelas layat tami'ani tidak akan pernah berkumpul. Orang mau berangkat kok menuju mau perjalanan kok diikat. Masa bisa itu? Antara lafaz berangkat dan lafaz diikat atau diborgol itu tidak pernah akan bertemu. Ya berangkat, tidak ada penghalang. Ar-rohilu maka adapun orang yang berangkat ma'at takbili disertai dengan pembelengguan atau perikatan, itu la yajtami'ani, tidak akan pernah bisa bertemu keduanya. Famadamal qalbu maka selama apa al-qalbu hati itu mahbusan, tertahan bil maili dengan condong ila syai'in kepada sesuatu min hadzal aradil fani, terhadap yaitu benda atau dunia al-fani yang bersifat fana, walau kana sekalipun ada apa syai' itu mubahan diperbolehkan fi syar'i di dalam syarak, fahuwa maka adapun hati itu namanya muqayyadun, namanya hati yang terikat bihi oleh syai', wa mukabbalun dan hati yang masih dibelenggu fi watnihi ada di tempatnya. Fala yarhalu maka tidak akan pernah bisa berangkat apa hati ilal malakuti menuju alam malakut, wala tasyruku dan tidak akan pernah terbit alaihi pada hati itu apa anwarul jabaruti, yaitu cahaya-cahaya dari ada sifat-sifat jabarut. Artinya begini, ketika orang itu sudah terbelenggu, ya hatinya terbelenggu dengan sesuatu yang bersifat benda kebendaan atau dunia yang fana ini, sekalipun itu dibolehkan, artinya bahwa benda yang ia miliki, dunia yang miliki itu sekalipun halal, sekalipun bukan hasil sesuatu yang dilarang atau bukan hasil dari perkara yang haram, maka sesungguhnya dunia itu tetap akan mengikat dan akan membelenggu kepada seseorang untuk berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka tidak akan pernah muncul terbit yang namanya cahaya-cahaya nur jabarutnya. Maka itu fata'alluqul qalbi, maka adapun menggantungkan hati bisyahwati, mengaitkan hati dengan syahwat, itu maniun dilarang lahu bagi seseorang minan nuhuti, untuk bisa bangkit menuju ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala, listigholihi, karena apa? Karena akan menyibukkan kepada seorang bil iltifati, dengan melakukan iltifat ilaiha kepada yaitu syahwat. Jadi mungkin itu haram hukumnya. Hati yang pengen nuhud, ingin berangkat menuju kepada Allah itu, ya, itu kalau menggantungkan hati itu dengan syahwat itu haram. Tidak mungkin akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala selama seseorang itu masih menyibukkan dengan syahwatnya. Maka itu wa ala takdirin nuhudi. Nah, ini satu kaidahnya. Dan di atas, ya, kemampuan bangkit maha yang bersertai nafsu, bersertai syahwat, takunu maka ada apa syahwat itu masbatotan, mengendorkan lahu bagi hati anil isroi, untuk bersegera bil maili, condong, justru condongnya ilaiha kepada syahwat, wala takdiril isroi, dan atas kemampuan bergegas, fala ya'manu maka tidak akan pernah aman apa al atharu,
Itu terpleset dengan syahwat. Kenapa? Lin unsin nafsi, karena merasa gayemnya, tenangnya nafsu biha dengan jiwa biha dengan nafsu. Walidzalika, oleh karena itu taroka meninggalkan siapa al akabiru, para tokoh-tokoh ulama-ulama sufi, ladzataha akan ladzatnya nafsu. Hatta qala, sampai mengatakan siapa ba'dum sebagian mereka. Bagaimana katanya? Ladzhuz zanabiri, yaitu entupnya, entupnya, sengaknya tawon, ya, racunnya tawon, alal ajzami, yang masuk di tubuh, al muqarrahata, korhun itu luka, yang dilukai. Itu aisaru, lebih gampang, min ladhi syahwati, daripada racunnya syahwat, alal qulubi, yang masuk ke hati, al mutawajjihata, yang menghadap. Ini luar biasa ini. Jadi ungkapan ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kajian ini akan memberikan manfaat dan menjadikan ilmu yang barokah kepada kita semua. Dan insya Allah ini saya teruskan, kita akan kaji ini alinea, tinggal 2 alinea lagi. Mudah-mudahan saya sampaikan di sini, tetap mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat bagi kita, dan kita akan bisa rohil menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.